Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? I hope you are all well. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang puisi atau poem. Di sini kita akan membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan yang ada dalam puisi. Yang pertama yaitu ada yang namanya line. Line is a word or a row of words. It is the basic unit of a poem. Mungkin dalam bahasa Indonesia kalian sudah mengenal istilah ini. Line dalam bahasa Inggris ini adalah baris. Baris itu adalah kumpulan kata yang membentuk suatu barisan dalam puisi. Baris di sini atau line di sini adalah unit terkecil atau unit dasar yang ada dalam sebuah puisi, kumpulan kata yang membentuk suatu barisan, itu disebut baris. Oke, yang kedua di sini ada yang namanya stanza. Apa sih stanza itu? Stanza is a group of lines in a poem, often called a verse. Stanza atau dalam bahasa Indonesia kita tahu ini namanya bait. Ya, bait di sini adalah kumpulan dari beberapa baris yang ada dalam puisi. Kita sering juga menyebut stanza ini dengan istilah lain yaitu verse. Next, ada yang namanya rhyme scheme atau rhyme scheme, skema rima. Apa sih rima dalam puisi itu? Ya, seperti kita tahu rima dalam puisi adalah kata yang memiliki akhiran atau memiliki akhiran suara yang sama atau serupa. Nah, di sini dikatakan the ordered pattern of rhymes at the ends of lines of a poem. Jadi kita bisa menemukan rhyme atau rima ini ada di baris terakhir atau ada di kata pada baris terakhir dalam sebuah puisi. Nah, di sini ada contoh puisi yang berjudul The Arrow and the Song by Henry Wadsworth Longfellow. Ya, bisa kalian lihat di sini. Next yaitu, nah mari kita analisis strukturnya. Di sini saya kasih contoh. Nah, yang namanya line atau baris ini ya, contohnya I shot an arrow into the air. Nah, ini namanya satu baris dalam puisi. Nah, coba kembali lagi ya. Ini I shot an arrow into the air. Ini baris pertama. It fell to earth. I knew not where. Ini baris kedua. Begitu tentang baris. Yang selanjutnya adalah stanza atau bait. Nah, di sini yang saya beri warna merah ini namanya satu bait. Satu bait di sini terdiri dari 4 baris. Bisa kita cek kembali lagi di sini. Nah, ini namanya satu bait terdiri dari 4 baris. Puisi berjudul The Arrow and the Song di sini ada 3 bait. Jadi kesemuanya ada 12 baris. Yang ketiga yaitu rhyme scheme atau skema rima. Di sini yang dinamakan rima ini adalah kata terakhir dalam suatu baris dan memiliki bunyi atau suara yang serupa atau sama. I shot an arrow into the air. Nah, ini berakhiran dengan air. It fell to earth. I knew not where. Nah, air juga. Air and where. It has the same sound. And then
For so swiftly it flew the sight. Ini berakhiran dengan kata sight, could not follow it in its flight. Ini serupa ya, sight and flight, they have the same sound. Mereka punya suara yang atau bunyi yang sama. Jadi di sini bisa kita ketahui bahwa skema rima yang ada pada baris pertama dalam puisi ini bisa kita sebut dengan AABB. Ya, seperti itu. Air, where, sight, flight. Oke. Paham ya kira-kira ya? Oke, next. Nah, di sini ada kaidah kebahasaan dari sebuah puisi atau language features of a poem. Ada beberapa kaidah kebahasaan dalam sebuah puisi. Yang pertama adalah word choice atau pilihan kata. Dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan sebutan diksi. Ketika seseorang penulis ingin menulis sebuah puisi, dia harus bisa memilih kata-kata yang sesuai dengan tema atau topik yang ingin dia ungkapkan. Di sini diksi itu berperan. Diksi adalah pilihan kata yang sesuai dengan tema yang ingin kita buat. Misalkan kita ingin menulis puisi tentang keluarga. Kita bisa memilih kata-kata ayah, ibu, kakak, atau adik, keluarga. Itu semuanya yang berhubungan dengan keluarga. Oke, next. Yang kedua adalah simbol. Simbol di sini adalah an event or physical object, a thing, a person, a place that represents something non-physical. Nah, simbol di sini adalah kata-kata yang merupakan sebuah benda, bisa itu benda, bisa itu orang, ataupun tempat yang mewakili sesuatu yang bersifat non-fisik atau bisa kita katakan itu berupa ide, nilai, atau emosi. Nah, sebentar lagi saya kasih contohnya. Yang ketiga ada yang namanya tone and mood. Nah, dalam bahasa Indonesia kita bisa kenal dengan istilah nada. Nada dalam sebuah puisi merujuk pada bagaimana sikap seorang penulis itu terhadap puisi. Apakah si penulis ingin mengungkapkan sesuatu yang sedih? Apakah penulis ingin mengungkapkan sesuatu yang bahagia, yang sifatnya bisa menginfluence atau mempengaruhi emosi dari pembaca. Yang keempat yaitu di sini ada imagery atau dalam bahasa Indonesia bisa kita kenal dengan citraan. Nah, citraan di sini adalah suatu bahasa yang kita gunakan untuk membuat suatu ide atau membangunkan suatu visual atau gambaran tentang mental. Sebentar lagi juga akan saya kasih contohnya. Di dalam puisi ini ada beberapa citraan. Dan yang terakhir adalah figurative language atau sering disebut dengan majas atau gaya bahasa. Gaya bahasa seperti kalian tahu adalah bahasa yang kita gunakan dalam sebuah puisi yang mengekspresikan suatu arti, tetapi itu berbeda dengan interpretasi yang sesungguhnya atau bisa dikatakan bahasa kiasan. Artinya berbeda dengan bahasa yang kita tulis dalam puisi, memiliki makna yang kiasan atau masih menunjukkan. Nah, di sini ada analisa. Yang saya kasih tanda merah di sini. Saya pilih di sini bukan saya ya. Henry Wadsworth memilih
pilihan kata atau diksinya yang berhubungan dengan judulnya di sini, The Arrow and the Song atau Anak Panah dan Lagu. Biasanya anak panah itu kan flew, terbang, bisa dilihat ya di sini. Ini pilihan kata atau diksi yang sesuai dengan puisi berjudul The Arrow and the Song. Lalu yang kedua ada yang namanya simbol. Simbol ini adalah di sini kebetulan penulis menggunakan kata arrow and the song. Arrow di sini adalah suatu benda atau anak panah. Di sini penulis bermaksud untuk mengungkapkan sesuatu yang sifatnya jelek atau tidak baik, bisa berupa kata-kata kotor, makian, ejekan. Di sini penulis menyimbolkan dengan kata-kata arrow. Dan yang sebaliknya, untuk kata-kata atau perbuatan yang baik yang bisa dikenang oleh seseorang, puisi menyimbolkannya dengan kata song atau lagu. Dan yang ketiga yaitu tone and mood. Seperti yang saya katakan sebelumnya, nada dalam sebuah puisi ini adalah bagaimana sih kesan atau sikapnya penulis yang ingin diungkapkan kepada pembaca. Saya contohkan di sini di bait yang pertama. I shot an arrow into the air. It fell to earth. I knew not where. For so swiftly it flew the sight, could not follow it in its flight. Jadi di sini si penulis mencoba untuk mengungkapkan rasa kecewanya dengan simbol anak panah di sini. Saya melepaskan sebuah anak panah ke udara. It fell to earth. Anak panah itu jatuh ke bumi. I knew not where. Saya tidak tahu di mana. For so swiftly it flew the sight. Dengan cepat dia terbang. Bisa kita lihat. Could not follow it in its flight. Tetapi kita tidak bisa mengikuti terbangnya itu kemana. Jadi pada bait pertama ini penulis berusaha untuk mengungkapkan emosinya yang emosi atau kekecewaannya di sini disimbolkan dengan arrow. Tetapi pada bait kedua penulis berusaha untuk mengungkapkan ya sesuatu yang baik. I breathe a song. Song ini digambarkan sesuatu yang baik. Lalu yang ketiga ada imagery atau citraan. Di sini yang kita bisa lihat adalah I shot an arrow into the air. Citraan di sini termasuk visual imagery atau citraan yang bisa dilihat. I shot an arrow into the air, kita bisa melihat, saya melepaskan anak panah ke udara dan kita bisa melihat anak panah itu. Nah, ini termasuk visual imagery atau citraan yang bisa dilihat. Yang terakhir ada figurative language atau gaya bahasa. Di sini kita contohkan that it can follow the flight of song. Nah, kira-kira ini ada majas apa ya? Di sini dikatakan, bisakah kita mengikuti terbangnya sebuah lagu? Nah, emang lagu bisa terbang ya? Tidak bisa. Di sini ada salah satu contoh majas namanya personifikasi. Majas personifikasi yaitu suatu gaya bahasa yang membandingkan hal yang benar-benar berbeda, hal yang benda mati seolah-olah bisa seperti benda hidup. Lagu ini kan tidak bisa terbang. Nah, di sini termasuk majas personifikasi, personification. Oke, saya rasa sampai di sini
materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian bisa paham ya. Kalau tidak paham bisa langsung bertanya pada saya melalui WhatsApp. Oke, thank you. I will see you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.